Selamat pagi, Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Alifah dari Kelurahan Sukasari? Selamat pagi, iya benar Bu, saya Alifah dari Kelurahan Sukasari. Baik, jadi saya adalah petugas kesehatan yang ingin mengkonfirmasi ada warga Ibu yang terkonfirmasi COVID-19. Baik Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Jadi warga Ibu yang terkonfirmasi atas nama Nyonya Hana, alamatnya Jalan Sukasari nomor 10 RT 10. Apakah benar itu warga Ibu? Ya Ibu, itu betul warga saya. Baik, kalau begitu kami dari petugas kesehatan akan melakukan tracing kepada warga Ibu. Tujuannya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi saya mohon kerjasamanya ya Bu. Baik Bu, siap apabila ada diperlukan bantuan saya dan warga siap membantu. Baik, terima kasih banyak Ibu Alifah. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Apakah saya terhubung dengan Ibu Hana dengan alamat Jalan Sukasari nomor 1 Surabaya? Waalaikumsalam. Iya benar, saat ini saya berbicara dengan siapa ya? Baik, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Ardinia dari Puskesmas Sukasari, Surabaya. Sebelumnya, mohon maaf ya Ibu. Apakah Ibu melakukan swab test di Puskesmas Sukasari, Surabaya pada tanggal 9 April 2022 kemarin? Benar, Nurse. Apakah hasilnya sudah keluar? Baik, di sini kami ingin menyampaikan hasil swab test Ibu. Berdasarkan keluhan Ibu kemarin, yaitu demam tinggi disertai dengan sesak nafas, dan dari hasil swab test tersebut, Ibu dinyatakan positif COVID-19. Ya Allah, bagaimana ini? Apakah kabar itu sudah dipastikan benar, Nurse? Mohon maaf, iya benar Ibu, hasil swab test akan saya kirimkan melalui email Ibu. Lalu untuk saat ini, apakah Ibu tinggal bersama keluarga atau dengan saudara? Kebetulan saat ini saya sedang kos sendiri, Nurse. Baik, saya sarankan Ibu untuk memulai isolasi mandiri, ya. Baik, Nurse. Bisa dijelaskan ketentuan saat isolasi mandirinya itu seperti apa ya? Baik, untuk isolasi mandiri diusahakan untuk tetap memakai masker. Kemudian tempat tinggal memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup dan baik. Lalu Ibu jangan lupa untuk menjaga jarak dan membatasi diri dengan kerumunan. Rajin cuci tangan dan juga membersihkan tempat tinggal dengan disinfektan. Kemudian Ibu tidak lupa juga untuk melakukan olahraga ringan dan juga mengurangi stres. Tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak lupa untuk makan makanan bergizi. Apakah sampai sini dapat dipahami, Ibu? Benar, dapat dipahami. Baik, untuk memastikan apakah Ibu dapat mengulangi kembali hal-hal yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri yang sudah saya jelaskan? Baik, jadi harus bilang untuk mengkonsumsi makanan bergizi, memakai masker, mengurangi stres, olahraga ringan, cuci tangan, ventilasi dan pencahayaannya baik, menghindari kerumunan, dan membersihkan tempat tinggal. Baik, sudah betul sekali Ibu. Lalu selama Ibu merasakan keluhannya, apakah Ibu bertemu dengan orang lain? Untuk sejauh ini saya sedang work from home, Nurse. Tetapi kemarin teman saya sempat mampir ke sini. Oke, baik. Kalau begitu, apakah boleh saya meminta identitas teman Ibu tadi untuk kami lakukan tracing kontak erat pasien COVID-19? Tujuannya sendiri untuk mengetahui dan mengurangi resiko penularan dan mengidentifikasi dini penyebaran COVID-19. Baik, Nurse, teman saya atas nama Aisyah, tinggal di Jalan Mulyoharjo nomor 90. Untuk nomor yang bisa dihubungi 081-234-56-789. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga Ibu lekas sembuh dan juga dinyatakan negatif segera mungkin ya Ibu. Baik, Nas, terima kasih. Baik, saya tutup terlebih dahulu ya Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Aisyah, selamat sore. Perkenalkan, saya Norma, petugas pelacak kontak COVID-19 dari Puskesmas Sukasari. Apakah benar saya berbicara dengan Aisyah dengan alamat Jalan Mulyorejo Utara nomor 90? Waalaikumsalam, iya benar. Ada keperluan apa ya, Mbak? Terus dapat nomor saya dari mana? Iya, untuk nomor dan alamat Ibu sudah terdaftar di data puskesmas kami. Di sini kami akan melakukan wawancara pada Ibu. Semua pembicaraan ini bersifat antara saya dan Ibu saja. Detail-detail personal tidak akan kami bagikan atau sebarluaskan di luar pihak puskesmas. Apakah Ibu bersedia? Tapi wawancaranya ini buat apa ya, Mbak? Baik, mungkin Ibu masih bingung ya. Jadi saya akan jelaskan kepada Ibu. Sebelumnya, di sini saya sebagai petugas tracer dari Puskesmas Sukasari akan melakukan wawancara dengan Ibu. Namun sebelum itu saya ingin mengkonfirmasi identitas Ibu. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Aisyah, tanggal lahirnya 1 Januari tahun 2000. Baik, untuk saat ini alamat tinggal Ibu Aisyah di mana? Saya tinggal di Mulyorejo nomor 90. Baik, untuk datanya berarti sudah sesuai ya, Bu. Di sini kami ingin memberitahukan bahwa Ibu melakukan kontak terakhir dengan salah satu pasien COVID-19. Namun mohon maaf, kami tidak bisa memberitahukan identitas pasien tersebut. Oleh karena itu, Ibu melakukan kontak, jadi ada kemungkinan Ibu juga bisa berdampak virus COVID-19. Tujuan kami menelpon ini menanyakan kondisi Ibu saat ini dan juga memberi rencana, instruksi, dan edukasi yang harus Ibu lakukan. Aduh, ini beneran, Mbak. Apakah saya sudah pasti positif? Lalu selanjutnya saya harus apa ya? Baik, Ibu harap tenang terlebih dahulu, tidak perlu khawatir ya. Ibu belum tentu positif, namun sebagai langkah pencegahan serta mengetahui apakah muncul gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19, maka kami sebagai petugas tracer Puskesmas Sukasari wajib memantau bagaimana kondisi Ibu saat ini. Baik-baik. Saya juga masih shock ini. Ya sudah, Mbak, saya bersedia. Baik, terima kasih atas ketersediaan Ibu. Untuk langkah yang pertama yaitu pencatatan identitas, bisa disebutkan alamat dan tanggal lahir dan nomor KTP yang sesuai di KTP Ibu. Oh ya, sebentar ya Mbak, saya cari dulu KTP-nya. Nama saya Aisyah, tanggal lahirnya 1 Januari tahun 2000, nomor KTP-nya 31750451004 234. Baik Ibu, lalu apakah ada nomor telepon Ibu yang aktif? Karena kami akan melakukan pemantauan kondisi Ibu setiap hari melalui telepon. Boleh, nomor telepon saya 0822 8300 6327. Baik, apakah ada nomor telepon Ibu aktif yang lain, mungkin nomor saudara Ibu? Ada sih Mbak, cuman ada nomor HP kakak saya, tapi saya sama kakak saya nggak tinggal serumah. Jadi bisa dihubungi ke nomor yang 0818 3175 5678. Baik Ibu, terima kasih untuk data diri yang diberikan. Kami akan menjaga kerahasiaan data Ibu. Namun sebaiknya Ibu melapor kepada Ketua RT atau RW setempat agar beliau dapat membantu dalam melakukan pemantauan kondisi Ibu setiap harinya ya. Ya, baik Mbak. Baik Ibu, untuk kondisi Ibu saat ini bagaimana ya? Apakah ada gejala seperti sesak napas, nyeri tenggorokan, atau mungkin ada keluhan lain Ibu?
Kalau saat ini sih saya nggak ada keluhan apa-apa, cuman lebih ke deg-degan aja sih, soalnya nggak nyangka juga. Baik, Ibu. Lalu apakah Ibu ada riwayat penyakit kronis atau mungkin memiliki penyakit bawaan atau mungkin juga Ibu sedang mengkonsumsi obatan yang rutin? Saya pikir nggak ada kayaknya. Nggak ada sih, Mbak. Baik. Ibu, saya izinkan mengulang kembali pernyataan Ibu, yaitu Ibu tidak ada gejala dan tidak memiliki riwayat penyakit ataupun mengkonsumsi obat-obatan. Sehingga berdasarkan keterangan status kesehatan, Ibu termasuk kontak erat tanpa gejala. Iya, Mbak. Jadi, Ibu seperti yang saya sampaikan, tadi Ibu ada riwayat dengan pasien COVID-19 sehingga ada kemungkinan Ibu akan tertular. Maka dari itu, Ibu diharuskan melakukan karantina secara mandiri ya Bu, dimulai dari tanggal 11 April sampai 14 hari setelahnya, yaitu sampai 25 April. Sesuai dengan masa inkubasi penyakit COVID-19. Lalu untuk karantina mandiri itu sendiri yaitu membatasi pergerakan ibu dengan tetap tinggal di rumah, memakai masker apabila memungkinkan ibu bisa tidur di ruang terpisah. Apabila tidak memungkinkan dengan ruangan terpisah, bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Diupayakan pula makan dengan alat makan mandiri, lalu juga rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, rajin berolahraga. Jadi karantina mandiri ini juga sangat penting selain untuk ibu, juga untuk melindungi orang-orang di sekitar ibu. Kami juga akan melakukan pemantauan setiap hari. Jika diperlukan, kami petugas puskesmas juga akan mengunjungi kediaman ibu suatu saat. Apakah ibu bersedia? Iya, baik, Mbak. Saya bersedia. Baik ibu, untuk menjalankan karantina mandiri ini, ibu di mana ya? Bagaimana? Bagaimana? Untuk menjalankan karantina mandiri ini, ibu di mana ya? Oh, untuk saat ini saya tinggal di alamat yang KTP saya tadi sesuai KTP. Kebetulan ini saya juga lagi sendiri sih di rumah. Baik Ibu, apakah Ibu punya termometer di rumah? Karena kita merekomendasikan supaya Ibu selalu mengecek suhu badan Ibu di pagi hari dan sore hari. Saya punya termometer di rumah, Mbak. Nanti saya juga bisa cek sendiri, akan saya lakukan. Baik Ibu, apakah untuk menjalankan karantina ini Ibu ada kendala seperti persediaan makanan dan masker di rumah? Sepertinya nggak ada sih, Mbak. Soalnya stok masker saya alhamdulillah masih banyak dan selalu stok. Tapi untuk peralatan mandi dan lain-lain mungkin saya bisa langsung membeli secara online aja. Baik Ibu, apabila muncul gejala seperti demam, sesak napas, sakit tenggorokan, bisa menghubungi petugas puskesmas ya. Iya, siap, Mbak. Baik Ibu, sebelum diakhiri, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini belum ada ya, Mbak. Setelah ini saya akan melapor langsung ke Ketua RT dan saudara saya tentang keadaan saya saat ini. Baik Ibu, terima kasih untuk ketersediaan waktunya. Terima kasih juga sudah mau melakukan karantina mandiri. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya, Mbak.